Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita bangun dengan syukur, dengan hati yang diliputi sukacita, serta damai sejahtera. Kita bersyukur karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang membuat kita merasa aman, tenang, nyaman, dan ada kekuatan. Dan sekalipun ada suasana situasi yang tidak baik-baik saja di luar sana, tapi kiranya hati kita diliputi dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Roh Kudus. Satu bagian firman Tuhan yang masih berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus, saya ingin bacakan dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dari versi terjemahan sederhana Indonesia. Demikian firman Tuhan. Karena Allah memberikan Roh-Nya yang memampukan kita untuk hidup dengan kuasa, kasih, dan penguasaan diri. Ketika Roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut. Ingatkah kita ketika firman Tuhan berbicara tentang buah roh di dalam Galatia pasal yang kelima? Salah satu buah roh dan disebutkan di paling ujung atau paling akhir adalah pengendalian diri. Dan disebut juga di dalam teks firman Tuhan ini, dalam terjemahan sederhana Indonesia, bahwa Roh Kudus itu memampukan kita, orang percaya, untuk hidup dengan pengendalian diri. Jadi salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menolong orang percaya untuk hidup di dalam pengendalian diri. Apa itu pengendalian diri dan juga apa fungsinya? Pengendalian diri adalah kemampuan kita untuk mengontrol, untuk memampukan kita memilih pilihan-pilihan yang baik dan pilihan-pilihan yang bijak di tengah-tengah berbagai macam pilihan kehidupan. Khususnya dalam konteks pertumbuhan iman, kemampuan orang percaya untuk memilih dan memilah yang baik dan berkenan kepada Allah. Tidak mau memilih dosa sekalipun ada dorongan dan keinginan. Kita mampu untuk mengekang diri kita untuk tidak melakukan dosa. Itulah yang disebut dengan pengendalian diri. Ada banyak cobaan, godaan di sekitar kita yang memimpin kita, menarik kita, yang berusaha untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Tetapi juga kita masih hidup di dalam daging. Daging ini yang membuat kita ingin sesuatu yang enak, ingin sesuatu yang menyenangkan, ingin sesuatu yang memuaskan hasrat dan juga keinginan daging kita. Padahal tidak semuanya berkenan di hadapan Allah. Dalam konteks dan keadaan seperti inilah, manusia perlu pengendalian diri, kontrol untuk menolong kita, memilih dan memilah serta memutuskan. Dalam banyak kesempatan, orang percaya gagal karena tidak punya kemampuan dalam dirinya berkaitan dengan pengendalian diri untuk mengekang dosa dan tidak memilih dosa, mengekang diri untuk tidak memilih dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu memampukan kita untuk mampu mengontrol diri kita, sehingga manusia dimampukan untuk memilih yang benar, tidak memilih hal-hal yang jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu hal penting adalah tentang pengendalian diri. Memilih untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak mengikuti keinginan daging. Mungkin kita terlalu lemah, kita terlalu kecil, kita terlalu terbatas, tapi ingatlah ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan pengendalian diri. Berdoa, mintalah Roh Kudus bekerja supaya kita diberikan kemampuan untuk menang atas dosa dan atas daging. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus karena bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kami. Secara khusus kerinduan kami menyenangkan hati-Mu, hidup di dalam ketaatan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Kami perlu Roh Kudus bekerja untuk memampukan kami mengendalikan diri kami ya Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.